Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam support bagi kita semua. Saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah lapangan terbang, studi kasus perencanaan Bandar Udara Bandara Internasional Adi Sumarmo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin Bagus Pamungkas, NPM 236400079, kelas 4A Teknik Sipil. Dan yang terhormat untuk Ibu dosen pengampu, Ibu Agustina Wardani STMT. Latar belakang Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Lokasi strategis, terletak di Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Pusat konveksi regional dan nasional. Peran bandara mendukung pengembangan ekonomi dan aktivitas di Jawa Tengah dan sekitarnya. Data terbaru 2024, 3 juta penumpang dengan pertumbuhan 15% per tahun dari tahun 2018 hingga 2024. Metodologi perencanaan. 1. Pengumpulan data mencakup lalu lintas udara dan ekonomi regional. 2. Analisis data, peramalan permintaan dan kapasitas bandara. 3. Studi lapangan, survei infrastruktur dan wawancara stakeholder. 4. Perangkat dan standar, software Simon, FAA Airport Design, ICAO, INEC 14, FAA Circulars. Berikutnya analisis kondisi existing. Landasan pacu panjang 2600 meter, lebar 45 meter. Kapasitas terminal 2.925.600 juta penumpang per tahun. Fasilitas parkir pesawat, jumlah standar dan ukuran mencukupi kebutuhan saat ini. Peralatan navigasi, kondisi baik namun memerlukan modernisasi ringan. Tingkat utilisasi, landasan pacu 41,5%, terminal 5,6%. Peramalan permintaan penumpang dan kargo, analisis historis, melihat data 5-10 tahun lalu dengan model statistik. Skenario pertumbuhan optimis, moderat, dan pesimis untuk perencanaan risiko. Proyek kapasitas 2030 dibutuhkan kapasitas hingga jumlah jutaan penumpang sesuai prediksi. Evaluasi kebutuhan pengembangan infrastruktur. Landasan pacu perlu perpanjangan dan pelebaran untuk pesawat lebih besar. Terminal, ekspansi dan modernisasi fasilitas penumpang dan keamanan. Parkir pesawat dan kargo, pengembangan kapasitas parkir dan fasilitas logistik kargo. Estimasi biaya dalam rupiah dan USD, sesuaikan tahap implementasi. Analisis dampak lingkungan, AMDAL. Dampak potensi: 1. Kebisingan sekitar bandara. 2. Polusi udara akibat aktivitas penerbangan. 3. Penggunaan lahan dan habitat. Selanjutnya mitigasi. 1. Teknologi ramah lingkungan. 2. Pengurangan kebisingan hingga 10 dB. 3. Konsultasi publik dan partisipasi masyarakat. Rencana tata ruang bandara RT/RW. 1. Keselarasan RT/RW sinkron dengan RT/RW daerah dan nasional. 2. Zona KKOP, pendapatan zona keselamatan operasi penerbangan. 3. Aksesibilitas, pembangunan jalan dan transportasi publik. 4. Integrasi wilayah, pengembangan infrastruktur wilayah sekitar bandara. Selanjutnya rekomendasi pengembangan bandar udara. Prioritas infrastruktur, fokus pada landasan pacu dan terminal terlebih dahulu. Tahapan implementasi, pembagian proyek dan fase terhadap dan terukur. Model pendanaan, memadukan APBN,
APBD, dan swasta KPS. Indikator keberhasilan KPI meliputi peningkatan kapasitas dan pelayanan. Kesimpulan dan diskusi. Temuan utama, bandara butuh perluasan kapasitas untuk mendukung pertumbuhan. Strategi keberlanjutan. Pengembangan dengan mitigasi dampak lingkungan dan tata ruang jelas. Sesi diskusi, tanya jawab dan klarifikasi rekomendasi pengembangan. Terima kasih untuk teman-teman dan Ibu dosen atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.